Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin wa lanatullahi ala adam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada Rasul dan ahli baitnya. Malam ini saya diberi kesempatan yang ketiga untuk membahas kosmologi wanita berkaitan dengan Sayyidah Zainab alaihissalam dalam subtema filosofi pergerakan Sayyidah Zainab alaihissalam. Sebagaimana yang saya sampaikan, terutama pada awal pertemuan kita yang lalu, bahwa perspektif saya adalah kosmologi perempuan. Karena itu, saya tidak akan banyak menguraikan dan menjelaskan berkaitan dengan teks-teks atau dalil-dalil nakli berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan Sayyidah Zainab alaihissalam, juga berkaitan dengan aspek-aspek yang mengaitkan Sayyidah Zainab dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu bukan wilayah saya. Kosmologi mengambil referensi atau bahan dari kehidupan sosial seorang perempuan yang mulia ini dan bagaimana dia mengelola persoalan atau peristiwa yang dihadapinya terkait dengan kekhususan mereka sebagai perempuan. Kosmologi perempuan melihat kekhususan perempuan yang selalu saya jelaskan dalam pembahasan berkaitan dengan kekhususan perempuan. Kalau kita melihat kembali dua rekaman sebelumnya, kosmologi perempuan itu bicara tentang hubungan antara jiwa seorang perempuan dengan kehidupan sosial mereka di alam ini, di dunia ini, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Kekhususan perempuan dalam hubungan Tuhan dilihat pada adanya rahim pada diri perempuan yang berhubungan dengan rahim sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang penyayang, sebagai yang Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagai yang pengasih dan penyayang. Artinya ada hubungan secara kosmik dalam penciptaan seorang perempuan dengan dititipkannya rahim pada seorang perempuan. Dan karena itulah kita lihat secara fisik, secara ilmiah, perempuanlah yang melahirkan. Perempuanlah yang menerima proses pembuahan itu di dalam tubuhnya, dalam hal ini di dalam rahimnya, dan kemudian berkembanglah janin itu sampai menjadi bayi yang siap untuk dilahirkan, dan itu proses itu ada pada perempuan. Begitu juga kekhususan di dalam aspek menyusui, ya, itu kekhususan perempuan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam hubungan dengan penciptaan. Artinya kita sebut itu adalah sisi takwiniyah, sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain, pada sisi jiwa, perempuan diberi kemampuan untuk berhubungan dengan hatinya secara kuat. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan bahwa perempuan itu cenderung kepada perasaannya. Ayatullah Jawadi Amuli mengatakan bahwa basis kuat dari kecenderungan perempuan itu pada hatinya, dan hati itu landasan perbuatan. Karena itu kita melihat perempuan, derajat kemampuan mereka untuk berbuat atau bertindak kecenderungannya jauh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih fokus. Itu berdasarkan kecenderungan-kecenderungan mereka. Ya. Kemudian di sisi alam, mereka mengalami berdasarkan sejarahnya, kalau kita bicara Islam dari peristiwa kenabian, perempuan itu menjadi masyarakat kelas 2, menjadi anggota masyarakat kelas 2. Bahkan di masa kenabian, sebelum kenabian, perempuan itu tidak menjadi bagian yang fundamental dalam perkembangan masyarakat, dan masyarakat pra-Islam itu adalah masyarakat anti perempuan. Ya. Umumnya seperti itu kita lihat kan. Karena itu Rasulullah SAW datang ke masyarakat Arab pra-Islam itu dengan salah satunya mengemban misi untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Dan kehususan-kehususan perempuan itulah kita dapatkan dalam sejarah pernyataan-pernyataan Nabi SAW tentang keutamaan seorang perempuan. Seperti yang sering saya kutip, tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia, dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang hina. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, yang baik, bersikap baik terhadap perempuan, dan akulah yang paling baik terhadap istriku. Nah, teks-teks ini begitu banyak ya. Di dalam teks-teks tasawuf juga, misalnya kita lihat di Sachiko Marata, banyak ulasan-ulasan tentang tingginya kekuatan spiritualitas perempuan. Misalnya dari Ibn Arabi ya, tentang perempuan. Riwayat-riwayat yang lain juga kita sering mendengar bahwa anak perempuan itu Rasulullah SAW, orang yang memiliki anak perempuan maka dia senantiasa tiap hari mendapatkan keberkahan dari langit. Jadi kalau kita mengumpulkan riwayat-riwayat berkaitan dengan kekhususan perempuan, itu juga bisa menjadi dasar bahwa tidak pantas perempuan diberi posisi yang subordinat, posisi yang direndahkan. Mereka harus dihormati dan dimuliakan. Nah, kalau kita mengacu pada kehidupan Nabi SAW yang bersama dengan Nabi begitu kuat di awal sejarah kenabian, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Kita sudah membahas dua figur perempuan mulia ini karena kita berkaitan dengan kenabian Muhammad SAW, dua figur perempuan. Walaupun ada figur perempuan yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu misalnya Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam. Pada tempat-tempat dan waktu yang lain kita akan bahas. Nah, itu yang kemudian menarik dilihat dalam perspektif kosmologi perempuan, di mana memang ada kekhususan perempuan terkait dengan apa yang menjadi kecenderungan kelembutan pada diri perempuan, ya, di mana di dalam perkawinan, dalam hubungan suami istri, perempuan banyak dikaitkan dengan kekuatan cintanya, dengan kekuatan kasih sayangnya, dan sebagainya. Kemudian dikaitkan juga dengan proses penciptaan kehadiran manusia di dunia ini melalui pembuahan, dan itu pembuahan itu berlangsung di rahim perempuan. Dan kekhususan yang lain yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa keturunan langsung Nabi Muhammad SAW itu
melalui jalur Fatimah Zahra, karena tidak ada anak laki-laki Rasul yang kemudian melanjutkan garis keturunan yang masuk kepada kenabian dan wilayah atau imamah. Itu hanya melalui Fatimah Zahra, dua anak laki Rasulullah, Muhsin, ya, Kasim itu sudah mendahului, sudah wafat. Karena itu yang tersisa adalah dari jalur Fatimah Zahra yang melanjutkan keturunan Nabi dalam misi kenabian sampai kepada imam. Itu kekhususan perempuan. Kekhususan perempuan yang lain yang kita lihat, perempuan di sisi Nabi yang kita sudah ceritakan yang lalu, ini sebagai prolog saja karena bisa jadi ada yang tidak ikut pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana kemuliaan Sayyidah Khadijah dan kemuliaan Fatimah Zahra begitu agung, begitu besar, bahkan di dalam perkawinan pun tidak ada perempuan kedua. Dalam perkawinan Nabi dengan Sayyidah Khadijah tidak ada perempuan kedua. Begitu juga perkawinan Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra tidak ada perempuan kedua, apalagi ketiga dan seterusnya. Artinya mereka bahkan dalam pernikahan pun posisinya tidak diduakan atau tidak dimadu atau apapun namanya. Yang pasti mereka begitu menonjol, ya, begitu kuat. Tetapi di dalam sejarah kita seringkali melihat sejarah hanya dalam sisi laki-laki, hanya dalam sisi perjuangan seorang laki-laki. Kita hanya mengatakan bahwa yang menjadi nabi itu laki-laki. Memang kita meyakini bahwa tidak ada nabi perempuan. Kita meyakini itu. Nah, sejarah juga menunjukkan tidak ada, dalam teks-teks Quran juga tidak ada itu. Tapi dari segi kualitas, dari segi makom, dari sisi peran, mereka justru menjadi perempuan yang menunjang peran kenabian, ya. Justru mereka yang menjadi kekuatan atau tumpuan dari faktor berkembang dan berhasilnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini peran Sayyidah Khadijah dan peran Sayyidah Fatimah Zahra. Itu semua gambaran-gambaran yang kemudian kalau kita tarik pada teori kosmologi, mereka adalah sumber kebaikan, sebagaimana laki-laki juga adalah sumber kebaikan, mereka juga sumber kebaikan. Perempuan juga sumber kemuliaan, sebagaimana laki-laki adalah juga sumber kemuliaan. Kesan atau klaim bahwa perempuan itu menjadi makhluk kelas 2 itu sama sekali tidak ada di dalam Islam. Kekerasan terhadap perempuan, akhlak terhadap perempuan begitu agung sikap Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan, terhadap istri-istrinya pun, walaupun dalam dinamika keluarga ada istri-istrinya yang bisa jadi di antara mereka itu saling menimpali atau ramai di antara istri Nabi, tapi sikap Nabi juga tetap dengan sikap yang berakhlak terhadap perempuan, dengan bahasa yang santun, dengan sikap yang baik, dan seterusnya. Ala kulli hal, simpulnya kosmologi pada pernyataan tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang hina. Dan Nabi itu sangat mencintai pribadi perempuan dan memuliakan perempuan dan menunjukkan satu sikap yang luar biasa terhadap istri dan anak-anaknya, terhadap anaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi itu menunjukkan kekhususan dan mereka menjadi bagian penting dan begitu lekat. Kemudian kita kemudian melihat informasi tentang kehidupan perempuan ini tidak cukup luas, tidak cukup besar, sehingga yang terlihat, yang terangkat ke permukaan hanyalah kehidupan Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya. Yang kita sering dengar adalah di seputar mereka adalah pribadi yang terkait dengan manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Padahal ada juga kekuatan dakwah yang menyatu pada rumah tangga kenabian, yang juga menjadi sisi hubungan seorang suami dengan istri, tetapi juga menjadi sisi hubungan menyatunya antara cinta seorang suami dan istri, dan cinta mereka menyatu dalam kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cinta seorang ayah kepada anaknya dalam penyatuan cinta mereka kepada Allah.
anak kepada ayahnya kepada ibunya dalam penyatuan cinta kepada Allah SWT. Nah, itu simpul dari kosmologi ya, sebagai sekedar catatan. Sekarang kita akan masuk Sayyidah Zainab alaihissalam. Informasi tentang Sayyidah Zainab itu lebih sedikit lagi ya, lebih sedikit lagi. Tentang Fatimah Zahra juga kita sampaikan lalu sangat sedikit karena memang usianya juga tidak terlalu panjang, 18 tahun, dan umumnya perempuan-perempuan ini mereka tidak terlalu banyak dilihat atau diketahui kehidupan mereka, karena di dalam perempuan di sisi kenabian ada ungkapan yang memang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam bahwa perempuan yang Fatimah Zahra adalah perempuan yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Itu kan satu gambaran bahwa betapa mereka itu membuat jarak yang begitu eksklusif, menghindari seluas mungkin pergaulan mereka dengan dunia di luar rumah tangga kenabian, sehingga kita tidak punya banyak informasi tentang kehidupan Fatimah Zahra, kecuali kemudian belakangan di puncak-puncak kehidupan mereka. Begitu juga Sayyidah Khadijah, kita bahkan ada perbedaan-perbedaan di antara ahli sejarah berkaitan dengan kehidupan Sayyidah Khadijah. Apakah beliau seorang perawan atau seorang janda dan seterusnya, dan begitu kaitan juga dengan usianya, berkaitan juga dengan relasi Muhammad. Ada perbedaan-perbedaan di kalangan ahli sejarah, bahkan di dalam sejarawan Syiah sekalipun kita lihat perbedaan-perbedaan. Nah, begitu juga kehidupan Sayyidah Zainab tidak terlalu banyak kita dengarkan kehidupan. Saya banyak merujuk kepada Aisyah Abdurrahman kalau tidak salah ya, itu tentang Sayyidah Zainab ya. Kemudian sedikit dari Sayyid Sarafuddin Al-Musawi ya, sedikit kita dengar dari situ. Kemudian dari Ayatullah Said Mutahari sangat sedikit, bahkan Ayatullah Said Mutahari memberi informasi yang sangat minimal sekali, porsi pembahasan yang sangat sedikit tentang Sayyidah Zainab, padahal bobot analisanya sangat kuat ya, itu Ayatullah Said Mutahari. Begitu juga Ayatullah Said Sarafuddin Al-Milis, sedikit sekali, padahal bobot pembahasannya juga sangat kuat. Nah, ada peristiwa ya Aisyah Abdurrahman atau Aisyah siapa dalam buku Zainab itu, Batal al-Karbala, sebagai pahlawan Karbala itu cukup panjang, tapi episodenya adalah episode yang banyak dalam peristiwa setelah Karbala ya, itu begitu panjang, menjadi sekitar situ. Tidak terlalu banyak informasi yang saya punya berkaitan dengan kehidupan beliau dengan suami istrinya, karena biasanya kan kalau kosmologi perempuan membicarakan tentang hubungan suami istri ya, bagaimana memanifestasinya kekuatan cinta perempuan dalam relasi mereka dengan suaminya, dan bagaimana peran laki-laki untuk bisa menemukan rumah cinta dalam diri istrinya. Dan itu kita jelaskan pada Sayyidah Khadijah dan kita jelaskan pada Sayyidah Fatimah Zahra. Tetapi Sayyidah Zainab, minim sekali informasi yang saya punya, terbatasan informasi, referensi yang saya punya terbatas dari sumber-sumber yang ada, itu belum terlalu banyak penelitian-penelitian tentang Sayyidah Zainab ini. Sejauh yang saya lihat dari sudut referensi, perkawinan beliau dengan Abdullah bin Ja'far At-Tayyar itu juga sedikit sekali, sangat minim sekali. Karena itu kita akan fokus pada kekuatan Sayyidah Zainab di dalam membangkitkan hatinya berhadapan dengan tekanan, derita, kezaliman yang dihadapi secara langsung ya, dalam peristiwa Karbala dan kemudian setelah Karbala yang kita kenal dengan peristiwa Arba'in. Sayyidah Zainab ini kita ketahui adalah saudara dari Sayyidina Husain.
putri dari Fatimah Zahra. Ya, jadi dia adik dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dengan Ummu Kulsum kita tahu bahwa Fatimah Zahra punya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Fatimah Zahra dan Ummu Kulsum. Ya. Nah, di dalam episode Karbala, di episode Arba'in, tokoh sentralnya Sayyidina Husain, Imam Husain di Karbala, kemudian tokoh sentral Arba'in setelah syahidnya Sayyidina Husain itu adalah Sayyidah Zainab. Bahkan Sayyidah Zainab yang mengambil tongkat estafet kepemimpinan. Nah, dari informasi kejajaran ini kita bisa mengatakan secara kosmologi bahwa laki-laki dan perempuan dalam sejarah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memiliki peran penting dan sangat strategis. Ya, kita sudah tahu bagaimana strategisnya, pentingnya, krusialnya sikap yang diambil Imam Husain alaihissalam terhadap Yazid bin Muawiyah, terhadap Ibnu Ziyad. Sehingga Imam Husain harus mengambil keputusan, datang kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka zalim. Itu ditempuh oleh Imam Husain dengan kesadaran bahwa itu akan memiliki resiko yang besar dan toh dia ke sana. Dan menariknya Imam Husain ke Karbala, dia tidak mengambil kesempatan ribuan orang yang mau berbaiat kepada beliau di Kufa, dan beliau tahu kekuatan dari ribuan itu, dan beliau tidak memanfaatkan. Beliau tidak berpikir politis, tidak menggunakan massa. Justru yang beliau bawa ke Karbala itu justru adalah keluarganya, sahabat-sahabat terdekatnya, sekitar 73 orang. Kemudian sebagian diantaranya adalah putri-putri Rasul Karbala, putri Imam Ali, Zaidah Zahra, dan Imam Hasan. Artinya mereka semua adalah putri-putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pengertian istilah mereka adalah perempuan-perempuan dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menarik kan bahwa dalam gerakan Imam Husain justru membawa keluarganya, tidak meninggalkan keluarganya. Padahal kita tahu bahwa itu pasti resikonya sudah diterima, tapi justru dia membawa keluarganya dengan sejumlah pengikut setia. Imam Husain sudah mengatakan, kita tahu kepada pengikutnya bahwa saya tidak sanksi dengan kesetiaan kalian kepada saya. Begitu ucap Imam Husain kepada para pengikutnya. Tetapi kalian mengikuti saya ini resikonya adalah kematian. Jadi ada kesempatan kalian pergi meninggalkan saya dan tidak akan mengurangi keyakinan saya bahwa kalian itu setia kepada saya. Begitu kata Imam Husain. Tetapi karena kecintaanlah sehingga mereka tetap mengikuti Imam Husain. Apa kata mereka? Bahwa apa kata Rasul kalau saya tidak membela kamu? Ya, itu sikap-sikap sahabat-sahabat utama. Nah, begitu juga Imam Husain membawa keluarganya, yang itu pasti sangat berisiko, dan dia tahu dia akan syahid di sana dan akan meninggalkan perempuan, dan juga membawa satu anaknya yang kemudian akan melanjutkan risalahnya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, yang dikabarkan waktu itu sakit, dan itu dibawa semua. Artinya secara kosmologi posisi keluarga itu sangat penting dalam gerakan Islam. Posisi keluarga, kita tidak bisa mengabaikan arti penting keluarga sebagai subsistem dari gerakan Islam atau gerakan dakwah. Tidak bisa kita hanya menaruh keluarga kita dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita lakukan di dalam dakwah ini. Tapi Imam Husain membuktikan dan dia bawa, dan kemudian Sayyidah Zainab dan yang lainnya, Ummu Kulsum, Atika dan lainnya, itu Sukaina dan yang lainnya, melihat secara telanjang mata bagaimana perlakuan orang terhadap Ahlul Bait Nabi, perlakuan orang terhadap keluarga Nabi.
Dan itu secara psikologis pastilah akan memancing emosi yang luar biasa bagi perempuan. Dan sikap itu kan sempat dipertanyakan oleh sebagian pengikut setianya ketika Imam Hussein mau menuju Karbala. Tapi Imam Hussein mengatakan tidak, saya sudah harus ke sana dan disitulah saya akan menemukan kematian saya. Jadi dia datang untuk menemui kematiannya dan dia bawa keluarganya dalam gerakan dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu posisi penting, catatan kita secara kosmologi, betapa pentingnya kita semua ini, atau siapa saja yang melihat arti penting kita membela keluarga Nabi, arti penting kita mendakwakan pesan-pesan Rasul dan Ahlul Baitnya dalam gerakan sosial kita, tidak boleh mengabaikan pentingnya keluarga kita sebagai penumpur dari semua gerakan ini. Harus kita pastikan bahwa keluarga kita menjadi anggota keluarga kita menjadi bagian penting di dalam gerakan. Artinya istri kita ataupun suami kita menjadi bagian penting di dalam menumpuk gerakan. Nah, saya kira itu pelajaran pentingnya bagaimana keluarga itu di dalam kerangka kosmologi menjadi kekuatan dari gerakan, atau kita sebut gerakan kebangkitan keluarga. Padahal Imam Hussein tahu resikonya, tapi dia justru membawa itu dan tahu bagaimana mereka akan menyaksikan tanda petik pembantaian, ya, penjagalan dan hal-hal yang secara kemanusiaan saja pasti akan mengganggu kita, apalagi ini berkaitan dengan keluarga Nabi, dan disaksikan itu secara telanjang mata oleh Sayyidah Zainab, dan itu dinamika emosi yang sangat tinggi. Itu catatan kosmologi yang pertama. Yang kedua, ketika Sayyidah Zainab di Karbala, ya, Sayyidah Zainab setelah menyaksikan peristiwa itu, kemudian dia dijadikan tawanan oleh pasukan Ibnu Ziyad, ya, atas perintah Yazid bin Muawiyah alaihi laknat. Kemudian perempuan-perempuan di Karbala ini, putih-putih Karbala ini diarak, ya, menuju ke Syam. Ya. Mereka diarak ke sana. Dan diarak ini seperti orang yang tawanan, seperti budak yang di tawanan perang dibuka, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, diperlakukan seperti itu. Tawanan perempuan yang ada di Karbala. Itu kita bisa melihat di dalam kisah-kisah Arba'in, bagaimana mengutip secara detail bagaimana Sayyidah Zainab dan putri-putri Karbala lain dipermalukan. Kita mendengar itu. Yang kedua, kita mendengar setelah sampai ke Yazid bin Muawiyah, mereka dipenjarakan, ya, dipertontonkan ke masyarakat yang akhirnya belakang mereka tahu bahwa itu adalah Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini berkaitan dengan mereka adalah keluarga dari putra dari Imam Ali dan putri dari Sayyidah Fatimah Zahra dan keturunan-keturunan mereka. Dan kita lihat bahwa kita dengar bahwa Sayyidah Zainab dalam tekanan, kegelisahan yang luar biasa, kesedihan yang sangat, beliau bertahan dan beliau membuat majelis-majelis duka di sepanjang perjalanan setelah dari penguasa dan kemudian penguasa Yazid bin Muawiyah dan seterusnya, ya, yaitu kemudian tidak berhasil melemahkan semangat perempuan ini. Kemudian mereka dibawa, Sayyidah Zainab itu yang membawa kepala Imam Hussein, ya, yang untuk dimakamkan. Di dalam perjalanan kembali ke Karbala untuk memakamkan dan kemudian nanti ke Madinah,
Sayyidah Zainab membentuk majelis duka di sepanjang perjalanan, menceritakan apa yang dia saksikan. Itu yang kita dengar yang kedua. Yang ketiga, ketika Sayyidah Zainab berada di hadapan penguasa ini, Sayyidah Zainab membuat satu pidato-pidato yang tajam, pidato-pidato yang cerdas, dan pidato-pidato yang berani. Ya, sikapnya ditunjukkan secara gamblang. Ada pernyataan Sayyidah Zainab diantaranya kepada Ibnu Ziyad, Yazid, wahai putra dan budak yang dimerdekakan, wahai putra budak yang dimerdekakan, apakah ini keadilanmu? Kata Sayyidah Zainab, di mana engkau biarkan putri-putri dan budak-budak kalian memakai hijab, sementara putri Rasulullah diarak dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa hijab. Perhatikan Sayyidah Zainab mengatakan, apakah ini keadilanmu? Sementara kami diarak tanpa hijab dari satu tempat ke tempat yang lain, sementara pada posisi yang lain, putri dan budak-budak kalian berhijab. Itu ada keadilan dan hijab. Kemudian Zainab juga berkata kepada penguasa yang zalim ini, jika saja engkau memiliki cukup hati, kita garis bawahi, cukup hati untuk memperhatikan perbuatan jahat kalian, maka pasti engkau akan menginginkan tanganmu cacat dan terlepas dari sikumu. Dan engkau, kata Sayyidah Zainab, pasti berharap orang tuamu tidak akan melahirkanmu. Karena engkau tahu bahwa Allah tidak berkenan. Engkau tahu, kata Sayyidah Zainab, bahwa Allah tidak berkenan atas perlakuanmu terhadap kami. Kemudian Zainab berkata, ya Allah, berikan hak-hak kami. Balaslah mereka yang telah menindas kami. Itu 3 bagian yang kemudian kita memberikan catatan kosmologinya. Yang pertama, dalam keadaan tekanan yang begitu rupa yang terjadi pada Sayyidah Zainab, tangisan yang begitu rupa karena terbunuhnya abangnya, terbunuhnya para pengikut abangnya, ya, menyaksikan dengan cara yang dolim dan betul-betul dolim, ya, sudah meninggal pun masih dirampas pakaiannya, dilucuti pakaiannya, tidak cukup bahkan kepalanya dipenggal dan seterusnya. Dalam suasana kebatinan seperti itu, Sayyidah Zainab alaihissalam masih bisa fokus untuk mengorganisasikan majelis-majelis, mengatur tawanan-tawanan putri-putri Karbala ini, dan dia juga adalah tawanan, bagaimana dia singgah dari satu tempat dalam perjalanan dia kembali dari Syam menuju Karbala dan kemudian ke Madinah. Beliau ke Madinah dan kemudian ke Syam, yaitu ke Karbala, beliau membuat majelis. Itu kekuatan yang secara kosmologi memperlihatkan bahwa derita apapun yang dihadapi perempuan di dalam teori kosmologi, mereka tetap saja bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Misalnya di dalam keluarga, ketika perempuan disakiti suaminya, ketika mereka dipukul, mengalami kekerasan, dia masih bisa fokus mengurusi anaknya, dia masih bisa fokus untuk menyiapkan makanan untuk anaknya, dia masih bisa fokus untuk merawat anaknya, dia masih bisa fokus untuk menata rumahnya dan seterusnya. Walaupun dia mengalami kekerasan, mengalami siksaan, mengalami derita, dia masih bisa fokus untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, itu umumnya kita sebut kecenderungan kekuatan perempuan. Maka saya sering mengatakan, Anda melakukan kekerasan, melakukan satu tindakan yang merusak harkat dan martabat perempuan dan memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas,
itu pun perempuan masih punya kekuatan untuk bangkit. Jadi ketika Anda menindas mereka, mereka tidak akan, kecenderungan mereka mampu untuk bangkit kembali. Kita lihat itu dalam fenomena-fenomena perempuan yang menjadi korban kekerasan, perempuan yang kemudian bercerai karena faktor-faktor kekerasan dan sebagainya, mereka bisa survive sebagai single parents, sebagai orang tua tunggal. Sementara di sisi lain agak jarang kita melihat ada orang tua tunggal di mana itu suami yang kemudian survive dalam bekerja, membesarkan anak. Tapi dalam data Anda yang justru bisa survive, membesarkan anaknya, mencari uang untuk membiayai anak-anaknya, dia sehingga kita lihat kecenderungannya banyak justru perempuan janda yang lebih survive daripada laki-laki yang budak, dan daya tahan mereka untuk itu lebih banyak, sehingga fakta-fakta itu menunjukkan kepada kita bahwa memang menindas mereka, melakukan kekerasan terhadap perempuan itu tidak akan mampu membuat mereka jatuh terpuruk sejadi-jadinya. Mereka bisa punya kekuatan untuk bangkit. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir secara praktis saja, rugi kalau kita melakukan kekerasan terhadap perempuan, karena Anda tidak akan mendapat keuntungan apapun, karena itu justru bisa menjadi titik balik kekuatan perempuan. Data-data menunjukkan kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Maka lebih baik kita membahagiakan mereka, lebih baik kita tidak melakukan kekerasan terhadap mereka. Kalau kita punya satu keputusan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan ini, lakukanlah itu dengan cara baik, ya. Yang mungkin bisa jadi berbeda dengan keinginan istri kita. Tapi yang penting jangan melakukan kekerasan, jangan menindas mereka, dan kemudian hal-hal yang menyebabkan mereka mengalami derita yang begitu rupa. Saya selalu mengatakan dalam kosmologi, tidak akan ada untungnya Anda, kalau kita berpikir secara pragmatis saja, tidak akan ada untungnya Anda melakukan kekerasan terhadap perempuan, karena mereka punya kekuatan di dalam dirinya untuk survive, untuk bangkit jauh lebih kuat dibandingkan dengan kecenderungan yang ada pada laki-laki. Ini dalam hubungan bagaimana posisi suami istri, ya. Kita tidak bicara perempuan yang bukan seorang istri dan laki-laki yang bukan seorang suami. Ini konteksnya adalah kosmologi. Sehingga kita kan bisa melihat data-data yang menunjukkan kekuatan perempuan sebagai orang tua tunggal, membesarkan anaknya, membiayai anaknya sendiri sampai anak itu bisa selesai, sampai anak menikah lagi, dan dia bisa bertahan tanpa menikah lagi. Itu fakta-fakta ilmiahnya menunjukkan. Berbeda dengan laki-laki, kita tidak melihat kecenderungan yang lebih besar kecuali pada kekuatan perempuan. Dan kekuatan Sayyidah Zainab sebagai seorang perempuan juga bangkit. Kata itulah Sayyid Mutahari, Sayyidah Zainab sebelum Karbala dan berbeda dengan Sayyidah Zainab setelah Karbala. Karena Karbala itu mempertontonkan tekanan, penderitaan, kezaliman yang luar biasa. Justru Karbala itu mengasah kekuatan seorang Sayyidah Zainab untuk bangkit. Mungkin itu pesan, bisa jadi, mengapa Imam Hussein kemudian membawa, menyertakan, menyetujui keinginan Sayyidah Zainab untuk menyertai di Karbala. Bisa jadi sebuah pesan bahwa perempuan ini akan menjadi kekuatan besar melewati proses penderitaan yang luar biasa. Tapi mereka akan tampak, dan kenyataannya mereka akan bangkit. Itu catatan pertama. Yang kedua, secara kosmologi ketika Sayyidah Zainab dibuka hijabnya, ya, terkait dengan hukum, terkait dengan syariat, perempuan punya kecenderungan untuk bisa lebih mampu, kecenderungan, ya, bukan berarti laki-laki tidak bisa. Dalam kecenderungannya, di dalam informasi ilmiah, dalam fakta-faktanya, dan apa yang kita lihat sehari-hari, kecenderungan perempuan lebih besar kemampuan mereka untuk bertahan dengan satu sikap atau syariat yang mereka pandang sebagai sebuah prinsip. Dan kalau itu diganggu, mereka bisa bangkit dengan satu perspektif keadilan. Dan itu berkaitan dengan hati perempuan. Dan menarik karena mereka bisa membicarakan keadilan dengan satu bahasa hati. Mereka tidak bicara keadilan dalam filsafat, mereka tidak bicara keadilan dalam perspektif ilmu kalam, ya.
mereka tidak bicara keadilan di dalam perspektif sosial atau apapun. Mereka bicara apakah Anda tidak punya hati? Apakah adilkah sikap Anda memperlakukan seperti ini kepada keluarga kami sementara putri kalian tidak dibuat seperti itu? Jadi kuatnya hubungan hukum itu dengan hati perempuan. Nah, kalau kita kembali kepada teori bahwa hati ini landasan bertindak, artinya kemampuan perempuan untuk taat dan komitmen kepada hukum itu jauh lebih tinggi, ya, kemampuannya. Karena itu kalau Anda mengatakan perempuan banyak masuk neraka, itu hal-hal yang bertentangan dengan fakta-fakta di mana kecenderungannya perempuan punya kekuatan yang besar untuk bisa komit dan setia kepada hukum. Ya, mereka sangat kuat kecenderungannya berpegang kepada syariat. Nah, karena itu syariat hijab ini adalah kehormatan, kemuliaan mereka. Ketika mereka itu dikoyak, sama dengan kehormatan mereka. Karena langsung menyentuh kekuatan inti perempuan yang kita bahas pada yang lalu. Kekuatan inti perempuan itu ada pada hatinya. Itu yang di dalam teori kosmologi. Nah, sehingga kalau kita masuk pada konsekuensi kosmologi yang ketiga, buat saya memang penting seorang laki-laki atau suami dalam hal ini melihat perempuan itu dalam perspektif hati, ya, kelembutan, kasih sayang, karena kekuatan perempuan di situ, hati, dan dia akan mempertahankan harga diri dan kemuliaan mereka, ya, kalau hati itu diganggu, karena hati itu adalah kekuatan cinta, kan? Nah, kalau cinta mereka terusik, mereka akan bangkit, karena kecintaan Sayyidah Zainab kepada abangnya, karena ini konteks bukan suami istri, terhadap abangnya, terhadap Ahlul Bait, terhadap keluarga Nabi, itu dia bangkit. Dan perlu kita ketahui bahwa Sayyidah Zainab berangkat atas izin suaminya, keridaan suaminya. Jadi totalitas dari kehormatan dan kemuliaan seorang perempuan itu memang ditentukan dari bagaimana laki-laki memahami mereka dan memberikan keridoannya. Ya, jadi apa yang diberikan oleh Syed Abdullah bin Ja'far At-Tayyar kepada Sayyidah Zainab dengan memberikan keridhaan untuk pergi meninggalkan rumahnya, membela abangnya, itu adalah satu kekuatan besar bagi seorang perempuan. Karena itu keridhaan seorang suami menjadi bagian penting, dan bagaimana suami bisa meridai kalau dia tidak mendekati dan memahami perempuan dengan bahasa hati mereka. Yang jelas tidak mungkin bertentangan dengan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat. Itu sudah harga mati tentunya. Ya, jadi pendekatan hati itu bukan berarti kemudian dia mengabaikan apa yang disebut oleh syariat, tetapi bagaimana memahami mereka dengan hati. Mungkin bisa seperti ini contohnya. Kalau seorang suami ingin mengambil satu sikap yang berbeda dengan kemauan istrinya atau kehendak istrinya, dan bahkan ditentang oleh istrinya, lakukanlah, jelaskanlah semua itu dengan sikap yang baik. Jangan berlaku kasar, jangan menindas mereka. Sampaikanlah dengan baik dan diskusikan dengan baik. Perbedaan pasti ada, dan pada akhirnya keputusan masing-masing harus dihormati. Yang penting jangan melakukan kekerasan, kata-kata yang menyakitkan mereka. Sampaikan dengan sesuatu yang memang pada porsi dan proporsionalitasnya harus kita sampaikan. Jangan menyerang perasaan mereka, dan kemudian apalagi memukul dan sebagainya. Kalau kita punya sikap yang baik, silakan. Yang penting tidak mengusik dan mengganggu dengan cara-cara yang tidak mengindikasikan memuliakan mereka. Ya. Tapi bahwa seorang suami punya hak untuk mengambil satu sikap tertentu, seorang istri juga punya hak untuk mengambil sikap tertentu. Jadi semuanya atas dasar penghormatan kita kepada hak mereka masing-masing, bukan sepihak, ya. Mereka masing-masing punya hak yang diperlakukan secara patut. Al-Quran mengatakan begitu. Sehingga saya sering mengatakan bahwa diperlukan memang secara spiritual satu kekuatan hati laki-laki untuk memahami perempuan.
Maka saya melihat secara kosmologi penting buat seorang suami itu untuk melakukan satu perjalanan spiritual yang lebih baik, ya. Karena memahami perempuan dengan pikiran Anda itu cenderung akan menyulitkan Anda, ya. Kalau syariatnya kan sudah jelas. Tapi dalam masa-masa di luar tidak melanggar prinsip syariat, seringkali juga kan menyinggung, masuk kepada sensitivitas hati, dan seringkali kita hanya bersikap ya ini hukumnya boleh, misalnya poligami hukumnya boleh, ya itu kan tidak mungkin kita bantah hukum itu hukum Allah yang suci. Tetapi seringkali hukum yang suci, hukum yang boleh ini menjadi persoalan karena cara kita meletakkan hukum ini dengan cara-cara yang mudarat, dengan cara-cara yang maslahat. Karena itu bukan hukumnya yang kita persoalkan, tapi pendekatan kita dalam meletakkan hukum. Nah, perempuan seringkali maksud kita baik, tetapi pendekatan kita sebagai laki-laki itu yang tidak tepat, sehingga maksud kita, substansi dari maksud kita sebagai satu yang baik dan sesuatu yang suci, sering kemudian disalahpahami karena kita gagal di dalam metode. Nah, perlu ada kemampuan yang kita disebut oleh Nabi SAW, tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang hina. Artinya ukuran mulia dan hinanya bagaimana kita memperlakukan. Artinya itu metode, ya. Kalau dalam filsafat disebut etika. Itu kan sebenarnya hal yang prinsipil sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi substansi atau pokok dari yang kita inginkan itu gagal tersampaikan karena metode kita, sehingga perempuan bereaksi terhadap caranya, terhadap metodenya, sehingga apa yang menjadi pesan kita itu tidak ditangkap karena kegagalan kita di dalam metode. Begitulah kita mendekati kekuatan cinta itu. Tidak bisa dengan standar-standar yang seperti yang difahami pada umumnya kita bicara, tetapi memang perlu metode, perlu cara, perlu kiat, sehingga interaksi kita dengan mereka bisa sampai pesan kita yang utama, bukan pesan kita gagal disampaikan karena cara kita sebenarnya. Sehingga kita sering menyalahkan perempuan karena menolak pesan kita, padahal sebenarnya perempuan itu menolak cara kita. Saya kira itu yang terjadi, bahwa memang sebagaimana di dalam pembahasan sebelumnya, perlunya kita mendekati perempuan itu dengan kekuatan spiritual, dengan kekuatan akhlak. Tidak bisa kita hanya bicara dalam dimensi syariat, dimensi itu, karena itu hal-hal yang sudah jelas, sudah pakem, yang seringkali itu tidak mungkin lagi bisa kita bantahkan, ya. Seperti hukum poligami, tentu itu sah dan tidak bisa dibatalkan, itu hukum Allah. Tetapi dengan cara yang tidak berakhlak, seringkali itu kemudian menjadi persoalan, seolah-olah kita menganggap perempuan itu menolak itu, padahal sebenarnya terjadi karena cara kita. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan Anda harus poligami atau tidak, tetapi ini kasus-kasus yang menunjukkan bahwa banyak kejadian karena akhlak. Karena itu kosmologi, sebagaimana yang saya tulis di dalam dua buku saya ini, bagaimana kita memahami hati perempuan itu menjadi penting. Karena dalam kosmologi strukturnya ada pada ar-rijalu qawwam, ya. Laki-laki sebagai qawwam itu akan menentukan bagaimana perempuan itu, kan, karena dia mengatur. Sebagai pengatur permainan, sebagai manajer dalam keluarga, dia harus handal, dia harus cakap menjaganya. Nah, karena itu kekuatan penjaga, kekuatan main-main, sebagaimana penjaga risalah, penjaga wasiat Nabi, pasti bukan kekuatan main-main. Lahir dan batin harus kuat. Nah, laki-laki sebagai qawwam, lahir dan batin sebagai sebuah kekuatan betul-betul harus dipastikan. Nah, yang minim sekali yang saya lihat berdasarkan data dan kasus-kasus, laki-laki cenderung tidak meletakkan arti penting spiritual di dalam berhadapan dengan atau di dalam berinteraksi dengan perempuannya. Justru ketika ada masalah, justru banyak perempuan yang justru memenuhi banyak jiwanya dengan amalan-amalan, zikir-zikir, dia mencari mujarabah, dia mencari doa-doa, dia mencari petunjuk dan guru-guru, tapi kita lihat laki-laki cenderung tidak terlalu banyak aktif seperti itu. Bahkan
tidak banyak kecenderungannya dalam data dan kasus yang saya terima, mereka mencari cara untuk memahami persoalannya dengan amalan, dengan ritual, dengan doa-doa. Tetapi perempuan sebaliknya kuat sekali kecenderungannya pada itu. Dan Sayyidah Zainab kekuatannya komplit. Ketika kekuatan doa spiritual itu kuat dan itu terus bangkitlah dia menjadi kekuatan yang besar. Dan saya kira bisa terjadi pada seorang laki-laki yang menganggap remeh perempuan, dan pada akhirnya perempuan kemudian menjadi kekuatan perlawanan balik, ya. Kalau kemudian laki-laki gagal untuk mendekati mereka secara spiritual. Dan itu yang menjadi catatan saya, pentingnya laki-laki yang menghadapi atau berhadapan dengan perempuan sebagai istrinya dengan kekuatan akhlak. Mungkin dengan nada bercanda saya ingin mengatakan begini, kalau Anda ingin mengambil keputusan memilih perempuan kedua atau menceraikan istri Anda, janganlah diputuskan itu berdasarkan suka dan tidak suka. Seperti kata Imam Ali kan ya. Karena keputusan berdasarkan suka dan tidak suka itu tidak pernah bisa langgeng kan ya, karena like or dislike. Tetapi putuskanlah itu dengan suasana hati yang tenang, dengan mungkin dengan kita katakan begini, kalau ada laki-laki yang mau menceraikan istrinya, mentalak istrinya, saya biasanya akan mengatakan begini, coba kamu amalan sholat malam dulu 40 hari, lakukan riada-riada dulu sebelum kamu akan memutuskan. Terserah apa keputusannya. Kalau kamu sekarang memutuskan, boleh tidak keputusan itu kamu tunda dan kamu amalan dulu, banyak sholat malam, banyak tawasul, banyak ziarah. Nanti bagaimana keadaan batin Anda ketika Anda memutuskan dengan suasana spiritual yang begitu tenang, dan bukan karena suka dan tidak suka, putuskan itu betul-betul objektif. Nah, itu pentingnya menghadapi perempuan dengan kekuatan hati. Dan Sayyidah Zainab terusik hatinya dan dia bangkit. Nah, sebagai catatan akhir, 5 menit lagi sebelum kita diskusi 20 menit ke belakang, saya akan memberi kesimpulan catatan kosmologi yang saya rujuk pada buku yang saya tulis tentang memahami hati perempuan, mencari iman. Pertama, penindasan yang dialami perempuan akan justru membuat jiwanya lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berkembang. Kenapa? Karena di dalam jiwa mereka ada hati yang penuh cinta. Ya, kira-kira begitu ya. Ini kita bicara kecenderungannya. Ya. Dengan demikian, kezaliman yang memasuki jiwa mereka, maka pasti mereka akan bereaksi, ya, kan bereaksi sebagai sebuah modal untuk mereka bertahan kuat. Ya, maka mereka, kita lihat fakta-faktanya, sejarah-sejarahnya, informasinya, perempuan lebih tahan terhadap penderitaan, lebih kecenderungan mereka lebih kuat terhadap derita. Kita lihat deritanya Sayyidah Fatimah Zahra, kita lihat deritanya Sayyidah Zainab, kita lihat deritanya Sayyidah Khadijah. 3 perempuan ini deritanya bertubi-tubi, tapi justru derita itu adalah kekuatan mereka. Dan dalam kosmologi juga terlihat derita yang dialami perempuan itu adalah kekuatan. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan secara pragmatis, Anda rugi membuat perempuan itu menderita, Anda rugi membuat mereka terzalimi, Anda rugi menyakiti mereka, karena mereka tidak akan pernah bisa, secara kecenderungan mereka akan tidak mudah untuk terpuruk, bahkan mereka bisa bangkit. Yang kedua, perjuangan perempuan secara sosial itu di dalam sejarah itu bangkit karena kekuatan hatinya, ya. Berbeda dengan kekuatan sosial yang dibangkitkan oleh semata-mata rasionalitas. Seringkali di balik rasionalitas tanda petik laki-laki bersembunyi hati yang penuh derita. Ya, ada kepura-puraan di balik dari kesan laki-laki yang rasional, kesan laki-laki yang kuat, tapi biasanya kecenderungan mereka tidak kuat menahan derita hati. Mereka terkapar dalam urusan perasaan dan hati, walaupun cenderung kesannya kuat dalam argumentasi, kesannya kuat di dalam performance mereka secara politik bawah, tapi dalam bahasa hati kecenderungannya mereka
mengalami kesulitan untuk menyesuaikan. Karena itu dalam kosmologi penting sekali itu spiritualitas, karena spiritualitas itu adalah kualitas hati. Nah, itu yang bisa menguatkan laki-laki dan perempuan. Dan kosmologi tidak bermaksud membangun dominasi perempuan terhadap laki-laki. Kosmologi bermaksud untuk melihat keseimbangannya. Karena cara pandang ini seringkali hanya kita melihat pada kekuatan laki-laki sebagai jamaliyah. Padahal jalaliyah pun itu adalah kekuatan perempuan. Dan kita lihat apa yang dikatakan Sayyidah Zainab ketika dia menyaksikan jasad suci kakaknya Al-Husain, abangnya Al-Husain. Tidak kulihat dalam kematian itu kecuali keindahan. Ya, kematian begitu menyayat, begitu berat, tetapi Sayyidah Zainab mengatakan tidak kulihat dalam kematian itu kecuali keindahan. Itu jiwanya yang menyaksikan. Walaupun itu secara ilmiah pasti penderitaan yang berat, tetapi dia masih bisa menyaksikan keindahan. Maka ada kecenderungan misalnya perempuan ditindas, dia bisa bertahan, dia bisa kuat, gitu, kira-kira ya. Dan cenderung berulang-ulang kekerasan itu, dia mau menghadapi seperti itu demi sebuah cinta ya, demi sebuah kasih sayang, demi sebuah itu dia harga itu dia terima karena besarnya harga cinta itu. Tapi kalau cinta yang diusik, mereka bisa bangkit. Kata Sayyidah Zainab, ya Allah, kami persembahkan kurban kami. Jadi begitu indah kan episode-episode akhir Karbala itu. Nah, orang sering mengatakan bahwa laki-laki itu dan bahkan Quran mengatakan fitnah yang ada pada laki itu terkait dengan anaknya, terkait dengan perempuan. Atau di dalam bahasa umum saya mengatakan laki-laki itu godaannya harta, tahta, dan perempuan. Ya, godaan. Tetapi di hadapan Sayyidah Zainab, perempuan ini, dia menghadapi tahta itu yang ada, yang begitu kuat pada figur laki-laki pada dinasti Bani Umayyah, dan sosok perempuan ini melumpuhkan tanda petik kekuatan Yazid, sehingga Sayyidah Zainab mampu menjadi akilatul wahyi ya, menjadi penjaga wahyu dengan menjamin keselamatan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kekuatan perempuan menghadapi kekuasaan laki-laki. Jadi betapa besarnya godaan laki-laki terhadap perempuan, tapi perempuan ini yang justru kemudian menjatuhkan dan menjamin dan berhasil menyelamatkan kenabian, yaitu berlanjutnya risalah Imam Husain kepada Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad di hadapan perempuan. Kita tahu juga kekuatan perempuan pada Sayyidah Khadijah dengan harta yang bergelimang, tetapi dia tunduk di bawah akhlak, kemewahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Zainab sudah tidak melihat semua itu. Dan karenanya titik yang dimungkinkan laki-laki menindas perempuan itu tidak ada pada Sayyidah Zainab. Sehingga Sayyidah Zainab bisa menjadi kekuatan balik. Justru dia dijatuhkan oleh seorang perempuan, tanda petik, yang rumah cintanya bukan di kekuasaan, bukan di harta, tetapi pada keadilan. Mereka bisa mempersembahkan segalanya, tetapi dalam rumah cinta, keadilan itu harga mati. Dan mereka bisa bangkit karena itu. Itulah yang menjadi kesimpulan di dalam pembahasan saya tentang Sayyidah Zainab alaihissalam. Mudah-mudahan beliau ridho dan memberkahi majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.